Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita sampai ke tafsir surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 105. Setelah Allah menceritakan cacat cela yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang terdahulu dari kalangan umat Nabi Musa, Bani Israel, dan Nasrani, umat Nabi Isa, maka Allah menurunkan ayat 105 ini yang menguatkan hati orang-orang yang teguh dalam keislaman mereka. Mereka berilmu, mereka tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, walaupun gangguan-gangguan datang dari sekeliling mereka yang mungkin menggoyahkan hati mereka sehingga mereka tidak bisa mudah menjalankan perintah-perintah Allah. Baik, kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan memudaratkan kalian siapa yang sesat apabila kalian mendapat petunjuk. Apabila kalian berilmu, kalian tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah yang betul-betul datang dari Allah. Karena sebelumnya kita bercerita tentang Bahirah dan binatang-binatang yang dikeramatkan, yang tidak boleh dimanfaatkan, yang hukumnya bukan datang dari Allah. Jadi inilah pentingnya ilmu untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar datang daripada Allah. Gangguan itu akan selalu datang sebagai ujian buat manusia di kehidupan pertama ini. Dan gangguan itu tidak akan berhenti. Gangguan yang menggoyang keyakinan, sering kan kita berhadapan dengan perbedaan hukum antara hukum agama dan hukum adat. Mana yang harus kita ambil berat. Kemudian gangguan kebudayaan. Sekarang kita melihat bagaimana pakaian-pakaian para wanita, orang perempuan menjadi semakin minim, padahal Allah memerintahkan untuk menutup. Nah, sebagai muslim, paling minimum kita diminta untuk tidak menyetujuinya. Kita tidak boleh diam. Paling tidak kita harus memberikan respon dengan hati kita. Kalau kita tidak memberikan respon dengan hati kita, norma-norma yang ada di masyarakat ini akan semakin berubah, dan kembali ke zaman jahiliyah di mana hukum Allah tersingkirkan. Dan selain itu juga, apa yang mereka lakukan, sekiranya kita sudah menjalankan apa yang diminta untuk merespon ketidaksetujuan kita, baik menyatakan melalui tulisan atau lisan dengan dakwah. Nah, sekiranya itu tetap terjadi, maka kalian tidak akan diminta bertanggung jawab atas apa-apa kerusakan yang terjadi di masyarakat.
Jadi inilah maksud daripada tidak akan memudaratkan kalian siapa yang sesat apabila kalian mendapat petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah tempat kembali kalian semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka dia akan menjelaskan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan. Setelah selesai kehidupan pertama, semua manusia muslim, non-muslim akan kembali kepada Allah. Setelah itu manusia akan dibangkitkan kembali di kehidupan kedua. Allah akan panggil dan Allah akan jelaskan apa yang kalian kerjakan. Kenapa ini salah, kenapa itu betul. Allah akan berikan penjelasan nanti. Baik, itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.